dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, langsung saja yang pertama adalah pengertian dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologis yang penelitiannya dan penguraiannya lebih menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama untuk kesuksesan dalam belajar. Kemudian peran dari psikologi. Peran psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting untuk mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi setiap orang yang menyadari bahwa dirinya adalah pendidik. Kemudian manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik, yaitu untuk memahami perbedaan antara siswa dan siswinya, kemudian mengetahui strategi dan metode pembelajaran untuk menciptakan sistem belajar yang sangat kondusif, kemudian memberikan bimbingan dan pengarahan pada siswa, kemudian mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut. Baik, yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat dalam istilah psikologi adalah ciri-ciri dari tingkah laku pada seseorang. Sifat merupakan gambaran dari perwujudan yang terlihat nyata. Itu juga menandai bahwa bentuk dari kenyataan itu terlihat oleh mata dan sudah menjadi kodratnya sejak awal, atau yang merupakan bawaan asli yang melekat pada diri manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian hakikat jiwa. Hakikat jiwa adalah indera yang bisa mengetahui meskipun tidak dapat diraba, sedangkan fisik dapat diraba. Jiwa yang membuatnya merasa dan dapat menerima keutamaan dan kehinaan yang menghampirinya, juga sebagai penggerak pilihannya. Contohnya untuk menggerakkan badan dan memberikan emosi pada dirinya dan pada orang lain. Kemudian menurut Plato, jiwa manusia ini terdiri menjadi tiga, yaitu akal sebagai kekuatan terpenting, yang kedua adalah ada spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi seseorang, yang ketiga adalah nafsu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan dan merupakan kekuatan yang paling konkret. Kemudian manusia secara normal akan mencari objek-objek dalam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya secara sadar maupun tidak sadar, sehingga akan tercipta aktivitas-aktivitas jiwa yang diantaranya itu ada tanggapan, fantasi, ingatan, kemauan, cara berpikir, kemudian asosiasi dan lain sebagainya. Kemudian manusia memiliki tahapan yang dikenal yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling membutuhkan satu sama lain. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi dapat dibedakan dengan maksud lebih memperjelas penggunaannya. Kemudian pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan keadaan jasmania secara turun-temurun dalam bentuk proses aktif yang berkesinambungan. Kemudian pengertian dari pendidik. Pendidik ialah usaha dasar orang dewasa untuk membantu, membimbing pertumbuhan dan perkembangan pada anak ke arah kedewasaan. Definisi pendidikan mengisyaratkan agar setiap pendidik mampu memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat membimbing dan mengarahkan ke arah kedewasaan yang diharapkan. Kebanyakan ahli psikologis cenderung membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmania.
Istilah perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif yang menyangkut pada aspek-aspek psikologis manusia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari belajar, yaitu faktor lingkungan, faktor instrumental. Ada juga faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu berupa faktor fisiologi dan faktor fisiologi pada diri siswa. Nah, kemudian pengertian hereditas. Hereditas merupakan penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri biologis dari induk keturunannya. Kata lain dari hereditas adalah genetik. Ruang lingkup hereditas meliputi penurunan potensi atau kemampuan dan persamaan sifat antara keturunan dengan induknya. Hereditas merupakan penurunan sifat dan ciri-ciri dari orang tua kepada anaknya. Hereditas berkaitan dengan erat dengan genetik. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang di luar dari diri manusia. Jadi hubungan di antara hereditas dan lingkungan ini sangat erat, yaitu berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Witherington, adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan merupakan struktur tubuh. Sedangkan menurut Morris, dasar moral manusia itu ada yang baik, jelek, dan netral. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya lebih aktif, pasif, dan interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah ahli hukum barat, yaitu ada pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan ada juga pembawaan perseorangan. Kemudian ada pengertian psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, yang sadar maupun tidak sadar. Ruang lingkup psikologi pendidikan tidak hanya memberikan perhatian terhadap manusia, tetapi serta perilaku dan pengalaman manusia dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas rancangan desain ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangunan-bangunan, ketetanggaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan di sini ada banyak, yaitu lingkungan alamiah, lingkungan buatan, lingkungan sosial, lingkungan yang dimodifikasi. Kemudian teori psikologi pendidikan. Kemudian ada teori psikologi lingkungan. Ada teori pembangkitan, teori hambatan tingkah laku, teori hambatan lingkungan, teori ekologi. Kemudian yang terakhir ada teori stres lingkungan. Nah, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, penggundulan hutan, hujan asam, fenomena pengasaman laut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada aliran psikologi behavioristik. Aliran ini mengalami perkembangan dengan lahirnya teori belajar yang dipelopori oleh Tom Dick dan teman-temannya. Secara garis besar, behavioristik ini terdiri atas koneksivisme atau perangsang jawaban, pengondisian psikologi belajar, dan penguatan. Menurut aliran kognitif, belajar merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang yang tampak sesungguhnya hanyalah refleksi dari perubahan
dari perubahan internalisasi persepsi dirinya terhadap sesuatu yang sedang diamati dan dipikirkannya. Menurut pandangan teori belajar humanisme, seseorang belajar karena ingin mengetahui dirinya. Dalam perspektif Islam, maka belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar ini sudah merupakan konsep belajar yang ideal yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada pengertian intelijensi. Intelijensi ini adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Intelijensi seseorang dapat diketahui secara lebih tepat dengan menggunakan tes intelijensi. Salah satu bentuk intelijensi yang disampaikan saat ini masih digunakan adalah tes yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada tahun 1908 di Prancis. Nah, kemudian Gardner membagi intelijensi menjadi 7, yaitu kecerdasan spesial, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis matematis, kecerdasan jasmani kinestetik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang yaitu dari faktor pembawaan, dari faktor pematangan, pembentukan, minat, dan bawaan yang khas. Intelijensi sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, dalam pemrosesan informasi dalam belajar. Hal ini tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga sangat penting bagi seseorang pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dan pendidik adalah hal yang utama. Keberhasilan suatu proses pembelajaran yang ditentukan oleh keberhasilan keduanya dalam hal pengajaran dan memahami. Keberhasilan siswa dipengaruhi oleh pendidik, dan keberhasilan pendidik dapat dilihat dari keberhasilannya. Kemudian, peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik, subjek didik, dan sebagai keduanya, objek dan subjek didik. Sedangkan dalam pandangan konvensional, peserta didik memiliki ciri, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Perkembangan mempunyai arti suatu proses perubahan yang konsepsi dan berlangsung sampai akhir hayat. Sedangkan pertumbuhan pada diri individu dapat diamati gejala-gejalanya. Persamaan perkembangan dan pertumbuhan di mana keduanya merupakan suatu bentuk perubahan dalam diri individu. Pengertian perkembangan diri semuanya diartikan pertumbuhan. Sedangkan dalam proses memahami peserta didik, penting kiranya memahami kebutuhan peserta didik. Juga perkembangan peserta didik terlebih dahulu, sehingga peserta didik dapat memahami diri pribadi memahami diri seutuhnya, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual, sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian readiness dapat diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness. Readiness yaitu kemampuan dan kesiapan. Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. Pengalaman juga mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian, baik yang jasmaniah maupun rohaniah. Pembentukan kesiapan dipengaruhi oleh motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Kemudian ada motivasi belajar.
Motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seseorang untuk belajar atau mempelajari materi pelajaran. Semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula belajarnya. Dalam proses pembelajaran, motivasi belajar merupakan aspek yang sangat penting. Dalam belajar membutuhkan motivasi-motivasi yang dapat memotivasi siswa-siswinya. Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil juga pelajaran itu. Dalam pembelajaran di kelas, motivasi belajar siswa cenderung mudah. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran, guru belum mengembangkan metode dan strategi yang menarik, sehingga mendorong minat dan motivasi siswa untuk aktif dalam hal yang sangat penting. Berikutnya ada permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan, yaitu adalah kesulitan belajar oleh peserta didik. Nah, salah satu yang menjadi permasalahannya yaitu masalah yang terkait psikologi. Peran guru sangat dibutuhkan untuk pendekatan psikologi peserta didik sebagai salah satu pemecahan masalah. Hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki masalah dalam kesulitan belajar, baik berupa sifat psikologis, fisiologis, atau sosiologis. Nah, kemudian ada contoh dari hambatan-hambatan ini, yaitu malasnya siswa dalam mengerjakan tugas, kurang fokus, dan bahkan tidak memperhatikan saat guru menjelaskan di depan. Peserta didik yang seperti ini sangat butuh bimbingan agar lebih optimal. Sekolah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu memecahkan masalah seperti ini. Peran guru dalam hal ini yaitu untuk mencari tahu apa yang membuat peserta didik ini sampai mengalami permasalahan tersebut, sehingga masalah tersebut segera diselesaikan sebelum semakin memburuknya keadaan pada peserta didik. Kemudian ada tiga teori belajar, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori belajar humanistik. Teori behavioristik ini adalah sangat sesuai dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk membutuhkan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Kemudian teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang diterimanya. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak, dan sangat membantu pada peserta dalam memahami belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, kemudian yang terakhir ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak, dan sangat membantu para pendidik dalam membantu arah pembelajaran. Membantu dalam arah pembelajaran pada dimensi yang sangat luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.